Sang Buddha membedakan kama menjadi dua jenis, kama yang tidak baik atau akusala kama dan kama yang baik atau kusala kama, yang menentukan apakah suatu perbuatan masuk ke dalam jenis itu atau ini adalah motivasi yang terletak di belakangnya. Motivasi-motivasi itu disebut akar, hetu, mula. Sang Buddha mengkhususkan 3 faktor mental sebagai akar yang tidak baik yang merupakan penyebab-penyebab untuk munculnya tindakan yang tidak baik. 3 faktor itu adalah keserakahan atau nafsu keinginan, loba, raga, kebencian atau dosa, kebodohan batin atau moha. Beliau juga menetapkan 3 keadaan lawannya sebagai akar yang baik, penyebab-penyebab asal bagi tindakan yang baik, yaitu tanpa keserakahan atau aloba, tanpa kebencian atau adosa, dan tanpa kebodohan batin atau amoha. Walaupun ketiganya ini dinyatakan secara negatif sesuai dengan pemikiran India yang khas, ketiga hal itu sebenarnya mewakili 3 sifat yang positif dan sehat. Kedermawanan atau tanpa kemelekatan, cinta kasih, dan pengertian. Dengan kecenderungan beliau untuk menggunakan skema pengelompokan yang tepat, Sang Buddha mengelompokkan 10 jenis tindakan sebagai paradigma kama yang tidak baik dan 10 yang bersesuaian dengan paradigma kama yang baik. Kesepuluhnya itu kemudian dibagi lagi lewat 3 pintu. Mulai dengan kama yang tidak baik dahulu. Kita memiliki 3 jenis perilaku salah lewat tubuh, membunuh, mencuri, dan perilaku seksual yang tidak benar. 4 jenis perilaku salah melalui ucapan, yaitu berbohong, pembicaraan yang memecah belah, ucapan yang kasar, dan pembicaraan yang tidak berguna. Dan 3 jenis perilaku mental yang salah, iri hati atau tamak, keinginan jahat, dan pandangan salah. 10 jenis kama yang baik merupakan lawan langsungnya. Penghindaran dari 3 jenis perilaku fisik yang salah, penghindaran dari 4 jenis perilaku ucapan yang salah dan tidak tamak, niat baik dan pandangan benar. Karena hal-hal ini menyebabkan kebahagiaan dan kesejahteraan, tindakan-tindakan duniawi yang baik juga disebut jasa atau punya. Perbuatan jasa utama yang disebutkan di dalam teks-teks adalah tindakan memberi, keluhuran molar, dan meditasi. Fakta yang paling penting tentang kama sehubungan dengan kepentingan pribadi kita adalah bahwa kama memiliki suatu kecenderungannya sendiri untuk membuahkan hasil atau wipaka. Perbuatan-perbuatan yang kita niati, begitu dilakukan tidak seluruhnya lenyap. Perbuatan-perbuatan itu meninggalkan endapan halus di dalam arus kesadaran, benih-benih yang berpotensi untuk menjadi matang dan menghasilkan buah. Hukum yang menyatukan kama dan hasilnya merupakan hukum etika. Perbuatan-perbuatan baik, yaitu perbuatan-perbuatan yang muncul dari 3 akar yang baik, akan matang dan memberikan hasil-hasil yang diinginkan. Kelahiran kembali yang menguntungkan, umur panjang, kesehatan yang baik, keelokan dan kemasyuran, kemajuan menuju pembebasan. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan yang buruk yang muncul dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin membuahkan hasil-hasil yang tidak diinginkan. Kelahiran kembali yang buruk, umur pendek, kesehatan yang jelek, dan terhalang dalam kemajuan spiritual. Harus ditekankan bahwa hukum kama berjalan sesuai otonomi. Hukum ini tidak dijalankan oleh suatu Tuhan yang Maha Kuasa yang membagikan ganjaran dan hukuman, melainkan berfungsi dengan sendirinya sesuai dengan sifat hukum itu sendiri yang intrinsik di dalam proses kosmik. Untuk Buddhisme, urutan kelahiran kembali tidak ditopang oleh suatu jiwa permanen yang berpindah dari suatu kehidupan ke kehidupan lain. Sang Buddha malahan menyatakan bahwa tidak ada inti diri yang berdiri di belakang pengalaman sekalipun di dalam suatu kehidupan tunggal. Jika dilihat dengan saksama, manusia hidup merupakan arus fenomena terkondisi yang secara terus-menerus berubah, suatu tumpukan bentukan atau sangkara punya yang dibetakan oleh Sang Buddha menjadi 5 kelompok atau pancakanda, yaitu peristiwa yang terus-menerus muncul dan berlalu, bentuk materi, perasaan, persepsi, bentuk niat, dan kesadaran. Identitas pribadi ini berasal dari kesinambungan dan sifat saling berhubungan yang saling mempengaruhi antara kelompok-kelompok kanda di dalam suatu arus pengalaman tunggal, bukan dari suatu diri yang tetap atau jiwa pada intinya. Pada saat kematian, kombinasi 5 kanda yang sifatnya sementara itu akan hancur, tetapi arus kesadaran yang diarahkan oleh kecenderungan-kecenderungan kamanya akan mengalir menuju suatu kehidupan baru. Jadi, suatu kombinasi baru dari 5 kanda itu akan muncul, mewarisi semua kesan-kesan masa lalu, kecenderungan-kecenderungan mental, dan kumpulan-kumpulan kama dari apa yang mendahuluinya. Bersandar pada latar belakang Duma di samsara inilah 4 kebenaran mulia memperoleh makna selengkapnya.
Di dalam kebenaran mulia yang pertama, Sang Buddha menyatakan bahwa semua jenis keberadaan yang berkondisi itu pada hakikatnya adalah penderitaan. Bahkan sukacita kita memiliki pegas potensial penderitaan karena sukacita itu tidaklah kekal, terikat dengan rasa sakit dan pasti terkena perubahan. Tidak ada bentuk keberadaan manusia hidup yang kebal dari bencana kemungkinan, dari kelapukan dan kematian, perubahan dan kehancuran. Kelahiran kembali bahkan ke dalam surga-surga yang paling tinggi pun bukanlah perlindungan terakhir, karena para dewa di dalam kediaman mereka yang tinggi pun akhirnya harus mati dan bahkan mungkin terlahir kembali di alam penderitaan. Dengan demikian, walaupun Sang Buddha memuji kelahiran di alam yang tinggi bagi mereka yang belum cukup matang untuk tujuan akhir yang beliau tunjukkan adalah bebas dari seluruh lingkaran kelahiran kembali. Di luar kekacauan samsara, muncul dan lenyapnya fenomena yang berkondisi, terdapat suatu keadaan transenden yang tidak terkondisi, tidak terbentuk tanpa kemunculan, perubahan, dan kehancuran. Keadaan ini disebut nibbana, elemen tanpa kematian, amata dhatu, yang dapat direalisasikan di sini dan kini melalui hancurnya keseluruhan nafsu keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Inilah yang dipuji oleh Sang Buddha sebagai kebaikan tertinggi, dan untuk merealisasi tujuan inilah beliau memberikan jalan unik menuju pembebasan. Untuk mencapai pembebasan dari samsara, kita perlu membongkar proses sebab akibat yang menopangnya. Pada malam pencerahan itu, Sang Buddha melihat bahwa lingkaran dumadi memiliki struktur pembentuk yang pasti, suatu dinamika terpadu yang membuatnya terus bergerak. Beliau menguak struktur ini di dalam ajaran beliau mengenai sebab akibat yang saling bergantungan atau paticca samuppada, yang pada dasarnya merupakan penjelasan panjang lebar mengenai kebenaran mulia kedua. Di dalam formulasi klasiknya, paticca samuppada mengandung 12 hal. Tetapi pokok penting yang dimaksudkan formula itu adalah bahwa lingkaran kelahiran kembali didorong dari dalam diri oleh ketidaktahuan atau awija dan nafsu keinginan atau tanha. Melalui nafsu keinginan yaitu rasa haus yang membuta untuk mencari kesenangan dan kehidupan yang berlanjut, terus dengan resah kita mencari kenikmatan di dalam hal-hal hanya sekejap di dunia ini. Menggenggam erat-erat 5 kanda kita sebagai aku atau milikku, serta sibuk di dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk kelestarian diri dan pemuasan pribadi. Kegiatan-kegiatan ini menjadi kama kita yang menentukan jenis kelahiran kembali yang akan kita jalani di dalam kehidupan mendatang melalui lingkaran itu. Sebaliknya, nafsu keinginan dipertahankan oleh kebodohan atau ketidaktahuan, kondisi paling purba di dalam rantai asal mula itu. Jadi dengan kebodohan sebagai kondisi yang menopang, nafsu keinginan sebagai tenaga pendorong, dan kama sebagai faktor yang mengarahkan, arus kesadaran pun didorong terus dari satu kehidupan menuju kehidupan lain di dalam 3 alam dumadi. Maka Sang Buddha, kunci menuju pembebasan terletak pada penghapusan nafsu keinginan, dan ini tergantung pada lenyapnya kebodohan. Penawar langsung untuk ketidaktahuan adalah pengetahuan atau wija. Tetapi pengetahuan yang dibutuhkan bukanlah sekedar informasi konsep, melainkan pengetahuan dan visi. Kesadaran langsung justru mengenai hal-hal yang cenderung diabaikan oleh ketidaktahuan. Dan yang utama adalah 4 kebenaran mulia itu sendiri. Ketika ketidaktahuan dihapus oleh munculnya pengetahuan sejati, nafsu keinginan pun terhancur dan bersama kehancurannya seluruh proses dumadi menjadi tidak lagi aktif. Inilah makna yang lebih dalam dari kebenaran mulia ketiga, yaitu kebenaran mengenai berhentinya penderitaan. Pengetahuan yang bersifat membebaskan, seperti segala sesuatu yang lain, muncul dari proses pengkondisian yang universal. Dengan kejeniusannya yang khas, Sang Buddha melihat secara amat jelas rangkaian kondisi yang akan membuat munculnya pengetahuan itu. Dan beliau membuat kondisi-kondisi ini menjadi suatu jalan bertingkat yang pasti akan membawa pada tujuan yang diinginkan. Jalan itu adalah jalan mulia berunsur 8, yang menyebabkan munculnya visi, menyebabkan munculnya pengetahuan, dan membawa pada kedamaian, pengetahuan langsung, pencerahan, dan nibbana. Jalan berunsur 8 itu terdiri dari 8 faktor yang diatur menjadi 3 kelompok: moralitas atau bicara benar, tindakan benar, penghidupan benar, konsentrasi, usaha benar, kewaspadaan benar, dan konsentrasi benar, dan kebijaksanaan yaitu pandangan benar dan niat benar. Walaupun pada awal ketiganya pembagian pada jalan ini harus diuraikan secara bertahap, ketika tahap-tahap yang lebih tinggi telah dicapai, mereka menampung yang lebih rendah juga.
Sehingga akhirnya 8 faktor ini semuanya berfungsi sebagai kesatuan untuk sampai pada tujuan umum. Bangkitnya pengetahuan yang dapat menghapuskan akar-akar penderitaan yang terkubur.